Halo teman-teman, namaku Ara dan aku akan ditemani oleh dua temanku yaitu Derry dan Izat. Kami dari kelompok 7 dan kita akan membahas tentang IMF. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang dari pembentukan IMF itu sendiri. Latar belakang dari pembentukan IMF adalah menghindari terjadinya depresi besar, seperti di tahun 1930 untuk kedua kalinya. Tepat pada tahun itu, beberapa negara mengalami perekonomian yang cukup lemah. Sehingga, agar dapat mempertahankan perekonomiannya, negara-negara tersebut menerbitkan kebijakan hambatan impor. Namun, kebijakan tersebut ternyata justru membuat perekonomian semakin lemah, hingga akhirnya beberapa negara tidak sanggup bertahan. Adanya situasi tersebut, beberapa perwakilan negara mendatangi konferensi di Bretton Woods guna mendiskusikan pasal-pasal kesepakatan. Gunanya untuk mengawasi sistem moneter internasional, stabilitas nilai tukar, serta menghapus pembatasan tukar-menukar valuta asing. Pada akhirnya, bulan Desember 1945, terbentuklah organisasi internasional secara resmi. Hingga saat ini menjadi IMF. Kala itu, terdapat 29 negara yang tergabung dalam keanggotaan dan bertanda tangan dalam pasal-pasal perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi IMF. Yang pertama itu struktur organisasi IMF terdiri dari para anggota di mana pemimpinnya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur, dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota. Kedua dewan ini memegang kekuasaan tertinggi dan melakukan pertemuan setahun sekali. Sebagian dari tugas dan kekuasaan didelegasikan kepada eksekutif direktur. Eksekutif direktur berjumlah 12 orang yang dipilih dan diangkat dari anggota IMF. Board of Governors memegang kekuasaan dan bertugas dalam penerimaan anggota IMF yang baru, peninjauan kuota masing-masing anggota, hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Dan IMF ini memiliki fungsi atau peran untuk menyediakan bantuan berupa pinjaman dan masukan keuangan kepada negara anggotanya untuk mempromosikan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, IMF juga turut memantau kesehatan ekonomi dari para anggota-anggotanya dan memberi pinjaman kepada anggotanya yang berada dalam kesulitan ekonomi. Nah, untuk studi kasus yang kami ambil adalah kami ambil di studi kasus di tahun 98 pas krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah. Bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah. Hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, terutama karena terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dolar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dolar Amerika Serikat dan itu atau spekulasinya, dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dolar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis. Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan karena pemerintah yang baru meminta bantuan IMF setelah rupiah yang sangat terdepresi. Strategi pemulihan IMF dalam garis besar adalah mengembalikan kepercayaan mata uang, yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial. Itu menurut restrukturisasi sektor finansial. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah 6 kali memperbaharui persetujuan dengan IMF. Second Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies atau MEFP tanggal 24 Juni
kemudian tanggal 29 Juli 1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat tanggal 16 Maret 1999. Program bantuan IMF pertama ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1997. Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup 4 bidang. Yang pertama, penyehatan sektor finansial, yang kedua, kebijakan fiskal, yang ketiga, kebijakan moneter, dan yang keempat, penyesuaian struktural. Untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan standby kredit sekitar 11,3 miliar US dollar selama 3 hingga 5 tahun masa program. Sejumlah 3,04 miliar US dollar dicairkan segera, jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya telah dijalankan sesuai persetujuan, dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan dalam pelaksanaan program. Dari jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar 2,07 miliar yang bisa dimanfaatkan. Di samping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan negara-negara sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih kurang 37 miliar US dollar. Namun, bantuan dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program yang dipersyaratkan IMF. Karena beberapa hal program-program yang dipersyaratkan IMF oleh pihak Indonesia dirasakan berat dan tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukanlah negosiasi kedua untuk menghasilkan persetujuan mengenai reformasi ekonomi Letter of Intent yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998 yang mengundang 50 butir. Saran-saran IMF diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cepat dan kurs nilai tukar rupiah bisa menjadi stabil. Butir 17 persetujuan IMF 15 Januari 1998. Pokok-pokok dari program IMF dari program IMF ini adalah sebagai berikut. A. Kebijakan makroekonomi yang mencakup kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dan nilai tukar rupiah. Yang B. Restrukturisasi sektor keuangan yang mencakup program restrukturisasi bank dan memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk bank. Yang ketiga atau C. Reformasi struktural yang mencakup perdagangan luar negeri dan investasi. Yang kedua, deregulasi swastanisasi. Yang ketiga, social safety net. Yang keempat, lingkungan hidup. Setelah pelaksanaan reformasi kedua ini kembali menghadapi berbagai hambatan, maka diadakanlah negosiasi ulang yang menghasilkan suplementary memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan 1 matriks. Cakupan memorandum ini lebih luas dari kedua persetujuan sebelumnya, dan aspek yang baru masuk adalah penyelesaian utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia. Jadwal pelaksanaan masing-masing program dirangkum dalam matriks komitmen kebijakan struktural. Strategi yang akan dilaksanakan adalah 1. Menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan hukum ekonomi Indonesia. Yang kedua, memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistem perbankan. Yang ketiga, memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing. Yang keempat, menyusun kerangka untuk mengatasi masalah ekonomi perusahaan swasta. Yang kelima, kembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan normal sehingga ekspor bisa bangkit kembali. Terus ketujuh appendix adalah masing-masing. Yang pertama, kebijakan moneter dan suku bunga. Yang kedua, pembangunan sektor perbankan. Yang ketiga, bantuan anggaran pemerintah untuk golongan lemah. Yang keempat, reformasi BUMN dan swastanisasi. Yang kelima, reformasi struktural. Yang keenam, restrukturisasi utang swasta. Yang ketujuh, hukum kebangkrutan dan reformasi yuridis. Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak banyak kritik yang dilontarkan ke berbagai pihak ke IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia. Dan yang paling umum adalah 1.
program IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama. Dan 2, program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu. Setelah melihat program penyelamatan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara. Padahal dalam hal Indonesia, anggaran belanja negara sampai dengan anggaran 1996 atau 1997 hampir selalu surplus. Meskipun surplus ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah. Adalah kebijakan dari Orde Baru yang untuk menjaga keseimbangan dalam anggaran belanja besar-besaran untuk menutup anggaran belanja negara yang defisit dan tidak ada tingkat inflasi yang melebihi 10%. Memang dalam anggaran belanja negara tahun 1998 sampai 1999 terdapat defisit anggaran yang besar. Namun ini bukan disebabkan karena defisit financing dari pemerintah, tetapi oleh karena nilai tukar rupiah yang terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat. Semakin jatuh nilai tukar rupiah, semakin besar defisit yang terjadi dalam anggaran belanja. Karena itu pemecahan utamanya adalah bagaimana mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya mau tanya, silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.